A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak serta Ustaz Saroni yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini Ahad yang keempat, jam 9, insya Allah jam 9 sampai jam 10 nanti kita ngaji Al-Quran dengan fokus surat hari ini adalah surat As-Saff ayat 1 sampai 9. Kemudian diterjemahkan, terus dibacakan tafsirnya dari berbagai sumber, kemudian dijelaskan hadis-hadis yang terkait dan pemahaman sunatullah mengenai sains dan teknologi yang terkait dengan ayat tersebut, sehingga kita insya Allah bisa memahami makna operasional dari ayat Al-Quran yang dibaca sesuai dengan inti atau makna dari perintah atau tuntunan dari surat tersebut. Saudara sekalian, seperti biasa akan dibacakan secara utuh As-Saff itu, surat As-Saff ayat 1 sampai 9 oleh Ustaz Saroni, dan kemudian Ustaz Saroni memberikan tafsir dan penjelasannya ayat per ayat, kemudian sampai seberapa jauh waktu bisa kita lampaui, tapi sebelumnya seperempat jam sebelumnya kita ada waktu untuk diskusi. Tidak harus semuanya Pak Ustadz Saroni ditafsirkan, kalau belum bisa menutupi waktunya, bisa diteruskan untuk pada kesempatan yang akan datang. Saudara sekalian, tadi sudah saya sampaikan pada teman-teman yang sebelumnya mungkin tidak banyak mengikuti dan memahami fokus dari program online ini, yaitu ngaji Al-Quran, hadis, dan sains. Ngaji kita ini dinamakan memang ngaji Islam politik. Dalam konteks berislam ini, kita melihat bahwa Rasulullah mengajarkan Islam itu pada dua tahapan. Tahapan pertama adalah wahyu yang turun sewaktu Rasulullah masih di Mekah. Dan itu umumnya adalah wahyu atau tuntunan yang datang dari Allah terkait dengan masalah personal. Masalah personal itu masalah bagaimana individu itu harus bekerja, individu itu harus beriman, dan bagaimana individu itu harus berperilaku sesuai dengan permasalahan pribadi. Jadi wahyu yang turun di waktu di Mekah selama 13 tahun itu umumnya terkait dengan syariat syahsiyah istilahnya. Syariat syahsiyah itu syariat personal. Mulai dari tauhid, kemudian akhlakul karimah, kemudian sosial, kemudian ritual, khususnya sholat, doa, kemudian syiar Islam dari orang ke orang. Itu masih syahsiyah. Itu wahyu yang turun di waktu di Mekah. Tapi kemudian ternyata Rasulullah dan sesuai dengan perintah Allah dalam wahyu tidak berhenti berislam itu di tingkat personal. Tidak cukup hanya tauhid, ritual, akhlak, amal sosial, syiar Islam, tidak cukup. Rasulullah diperintahkan untuk kemudian hijrah. Dan setelah hijrah itu Islam terus turun. Perintah Islam itu terus turun. Perintah untuk mengokohkan kekuatan Islam sebagai kekuatan politik. Dalam Al-Quran disebut dengan Hizbullah. Partai mempraktekkan tuntunan Allah. Kemudian masalah kepemimpinan, Rasulullah akhirnya bisa menjadi presiden negara Madinah, negara yang plural. Bagaimana lika-liku
untuk bisa memenangkan persaingan dengan kafirin, musyrikin, munafikin di Madinah yang plural itu dalam perjuangan sosial politik. Dan ketika Rasulullah sudah berhasil menjadi presiden Madinah, dan Rasulullah itu jangan lupa, Rasulullah itu bukan sembarang orang Islam, tokoh Islam, pejuang Islam. Bukan asal orang Islam yang menjadi pemimpin Madinah, tetapi mukmin. Dalam Al-Quran jelas sekali bahwa pemimpin dunia plural itu oleh Allah diperintahkan supaya orang mukmin, tidak orang Islam, tidak asal beragama Islam. Kalau kita hanya mengangkat asal orang beragama Islam menjadi pemimpin formal di suatu negeri plural, itu suatu pelanggaran sebetulnya terhadap syariat yang dituntunkan kepada kita. Nah, setelah Rasulullah menjadi pemimpin dunia plural, kebijakan Rasulullah untuk manusia yang plural itu juga kebijakan yang tidak boleh keluar dari syariat. Dan itu juga perintah itu. Jadi kalau ada pemimpin formal, walaupun dia berkualitas muslim, tapi kebijakan publiknya bertentangan dengan tuntunan Islam, itu adalah pelanggaran. Dan pasti akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena syariat sahsia, syariat yang di Mekah itu sudah banyak yang mengajarkan. Dan syariat Islam yang terkait dengan masalah kepemimpinan di dalam dunia plural, termasuk kebijakan pluralnya, kebijakan publiknya di Madinah, itu jarang disampaikan kepada umat Islam. Maka syariat Islam politik sebagai kumpulan teman-teman yang mempunyai minat yang sama, yaitu mendakwakan Islam yang terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan yang plural itu. Itu pengajian kita namanya ngaji Islam politik. Dan karena sumber Islam itu Al-Quran, penjelasannya hadis dan sunatullah sains teknologi, maka yang dipilih adalah ayat-ayat Al-Quran yang jelas terkait dengan perintah Islam politik ini. Kita tidak banyak mengajarkan lagi karena sudah banyak diajarkan orang tentang masalah ritual, tidak lagi. Tentang masalah akhlak mulia, tidak. Tentang masalah hubungan suami istri, tidak. Kita fokuskan bagaimana sebuah masyarakat plural, bagaimana peran Islam harus berada yang sangat signifikan di dalam masyarakat itu. Sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah di waktu di Madinah dengan sahabat-sahabat beliau. Saya kira itu catatan pengantar saya sekali lagi, karena untuk teman-teman yang masih belum mengikuti banyak pengajian ini, dan supaya tidak ada pertanyaan yang terkait dengan masalah yang di luar masalah syariat sia-sia. Syariat sia-sia. Kalau yang di Mekah itu namanya syariat syahsia. Di Madinah Islam itu fokusnya pada syariat sia-sia. Walaupun syariat sahsianya ya tetap diajarkan lah. Tapi kita fokusnya adalah pada syariat sia-sia. Dan syariat sia-sia itu intinya ada 3. Harus berpartai politik yang benar. Harus memilih pemimpin formal di masyarakat plural yang benar, yaitu orang mukmin, tidak asal muslim. Dan setelah menjadi pemimpin, harus membuat kebijakan publik untuk masyarakat plural itu yang benar, yang tidak boleh melanggar dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu inti dari syariat sia-sia. Sedangkan syariat sahsia intinya adalah tauhid, ritual, akhlak pribadi, amal sosial. Tapi itu ternyata hanya sebagian saja dari tuntunan Islam. Jadi berislam yang benar, berislam yang kafah, kita harus mempraktekkan baik yang sahsia maupun yang sia-sia. Jangan sampai kita hanya sholatnya saja baik, hajinya baik, puasanya baik, doanya baik, tapi memilih partai yang anti-Islam. Memilih pemimpin yang tidak mengerti Islam. Membuat kebijakan publik yang anti syariat Islam. Itu adalah dosa. Dan itu adalah kesalahan yang pasti akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan umat Islam di Indonesia tidak salah dalam berislamnya, sehingga membawa kebaikan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang plural.
umat Islam diturunkan adalah untuk menyelamatkan manusia yang salah di dalam berperilakunya, supaya manusia itu dalam kondisi baik. Itu sebabnya Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Misi Islam itu adalah untuk membawa kesejahteraan, keberkahan, keadilan, keamanan, kemakmuran bagi masyarakat plural, bagi alam semesta. Itu fungsi utama dalam terkait dengan masalah diturunkannya Rasulullah kepada kita semua, pada umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat untuk alam semesta tidak akan terbentuk kalau umat Islam tidak menjadi pemimpin. Karena yang bisa membawa kesejahteraan dalam alam semesta itu adalah kebijakan publik. Kalau urusan personal, sholat itu tidak bisa. Akan bisa membawa rahmatan lil alamin. Sholat itu mendekatkan diri orang tersebut kepada Allah, hanya itu. Tapi kalau orang itu kemudian tidak menjadi apa-apa di dalam kehidupan masyarakat pluralnya, ya tidak akan memberikan efek apa-apa. Saya kira itu harus difahami oleh orang Islam. Jadi misli rahmatan lil alamin dari Islam itu hanya terjadi kalau umat Islam mau menerapkan tuntunan secara kafah, Islam sahsyah, dan syariat siasi. Saya kira demikian, pengantar saya rada panjang sedikit, tapi tidak apa-apa lah. Ini rupanya kita rada ada istirahat beberapa, tapi insya Allah Februari nanti kita akan seperti biasa seminggu sebulan 2 kali, akad kedua dan keempat. Saya kira demikian pengantar saya. Tafadhol saudara Ustadz Sa'roni untuk memulainya, dan sewaktu Ustadz Sa'roni membaca dengan tartil ayat Al-Quran surat As-Saff 1-9, saya akan tayangkan ayatnya, nanti bisa saudara baca sendiri di rumah masing-masing. Karena bacaan Ustadz Sa'roni ini sungguh bacaan yang bagus, sesuai dengan tajwid, bacaan yang tartil. Karena dalam perintah Islam juga mengatakan, jangan kita membaca Al-Quran dengan sembarangan. Jangan sampai keluar dari tajwid hanya karena ingin melakukannya dengan langgam-langgam yang tidak memungkinkan untuk membaca dengan tajwid. Saya kira ini kunci, dan itu sendiri pelanggaran. Hanya karena langgam, maka kita merusak tajwid di dalam membaca Al-Quran. Itu juga kesalahan dan tidak boleh terus dilakukan. Dan itu adalah kesalahan fatal yang harus juga dikoreksi oleh kita. Karena itu pada ngaji Islam politik ini, Ustadz Sa'roni akan membacakan ayat-ayat yang syarat itu secara tartil sesuai dengan kaidah tajwid. Saya kira demikian, Ustadz Sa'roni, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Salawat serta salam semoga tetap teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini akan kami bacakan yakni surah As-Saff ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, cahayailah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Sengaja dengan kita membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing,
berarti menunjukkan kita ini kepingin bahwa rumah-rumah kita ini bercahaya. Kalau rumah kita bercahaya, semoga aja rahmat Allah akan turun pada kita semuanya, maka hidayah Allah juga akan turun kepada kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Tawrah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Sudah kita bacakan tadi ya untuk surat As-Saff ayat 1 sampai ayat 9. Allah Subhanahu wa taala yang mengawalinya di dalam surat As-Saff ini yakni dengan lafaz yang berbunyi yaitu sabbaha, ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Sabbaha di sini dimaknakan dengan kata-kata nazaha, artinya adalah mensucikan. Lillahi kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ardi. Ini sebagai menduduki kedudukannya sebagai fa'il. Ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Ini berarti menunjukkan semua alam itu adalah sabbaha lillah, mensucikan Allah. Jadi di sini kalau ditafsir dijelaskan nazzahallahu an kulli ma la yaliqu bihi. Bertasbih itu artinya berarti mensucikan. Mensucikan di sini kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang diartikan dimanakan yang beda, ya. Jadi kalau kita semula mau sholat karena kita dalam posisi batal, akhirnya kita harus bersuci dahulu. Berarti batalnya kita hilangkan dengan cara berwudu, sehingga
baru kita mengerjakan sholat. Begitu kita mau sholat, ternyata baju kita ini kotor, baju kita kena najis. Berarti artinya di sini bagaimana biar baju itu bisa dipakai sholat lagi, berarti caranya harus disucikan dengan cara dicuci, menghilangkan kotorannya. Nah, mensucikan Allah berbeda dengan persepsi bahasa Indonesia. Mensucikan berarti menjadikan suci yang semula batal atau yang semula najis menjadi suci, beda. Kalau sabbaha, kalau itu maknanya di dalam kitab fikih disebut namanya bab toharoh. Tetapi di sini artinya sabbaha, artinya apa? Sabbaha itu mensucikan an kulli ma la yaliqu bihi. Jadi mensucikan dari segala sesuatu yang tidak layak buat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Penyembuh. Jadi kita akhirnya mempunyai keyakinan kalau saya tidak minum obat ini, saya tidak sembuh. Ini berarti namanya kita tidak mensucikan Allah. Berarti kita minum obat, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, Allah ma'atas syafi, ya Allah, Engkau Maha Penyembuh, dan saya secara sunatullah minum obat ini. Nah, ini namanya berarti kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan apa saja yang tidak layak buat Allah Subhanahu wa taala. Allah disebut, diduga, dituduh punya anak. Nah, begitu ada orang yang menuduh Allah itu mempunyai anak, kita mengucapkan kata-kata subhanallah, enggak layak buat Allah itu punya anak. Allah itu Maha Kuasa menentukan segala-galanya. Tetapi kita katakan kalau kita tidak bekerja keras, kita tidak mungkin akan sukses. Padahal yang berikan kesuksesan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah artinya berarti semua apa yang kita lakukan yang ada di dunia itu adalah merupakan Allah yang berbuat, dan Allah sendiri yang menyatakan tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarak, Maha Suci Allah yang ada di tangannya semua kerajaan. Jadi itulah maksud daripada mensucikan. Jadi semua apa yang ada di langit dan semuanya apa yang ada di bumi itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir yang lain dijelaskan mensucikan Allah itu apa? Di sini di dalam tulisan yang bawah itu saya tulis maknahu daripada mensucikan Allah itu adalah sholat. Sholat itu artinya berarti berdoa. Sholat bisa bermakna menganugerahi, sholat bisa bermakna tunduk. Wasajada, dan sujud. Artinya berarti manut. Artinya berarti mengikuti aturan Allah. Jadi sholat wasajada lillah. Jadi maknanya adalah ma fis samawati wa ma fil ardi, semua apa yang ada di langit dan semuanya apa yang ada di bumi itu berarti tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. To'yan, baik dia secara taat atau karhan atau dia secara terpaksa. Kalau manut kepada Allah, bersujud kepada Allah, pasti akan muncul sesuatu yang sangat istimewa. Maka dari itu di sini dijelaskan wahwal azizul hakim. Itulah Allah itu Maha Perkasa. Artinya apa? Alladzi la yughallab. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mengalahkan Allah. Jadi kalau orang Cina, orang Amerika, atau mungkin orang Indonesia, atau orang seluruh dunia mau menciptakan matahari tandingan Allah Subhanahu wa taala, nggak akan bisa. Kalau manusia kepingin menciptakan manusia yang lebih hebat dari manusia saat sekarang ini, nggak akan bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu cuma wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Cuma setetes air yang diambil dari lautan. Al-Hakim, Allah itu artinya maha penuh bijaksana fi aqwalihi wa af'alihi. Firman-firman Allah itu menuju kepada kebijaksanaan, tidak terjadinya pendoliman, tidak terjadinya kesimpang siuran dan ketidakadilan, tidak. Wa af'alihi, dan semua dari perbuatan Allah itu adalah baik. Itulah makanya itu kita katakan kata-kata subhanallah, Maha Suci Allah, semua perbuatan Allah itu adalah bagus.
Dan ketika Allah menetapkan alam semesta semuanya manut kepada Allah, itu suatu hal yang luar biasa. Sehingga dengan keteraturannya, semua apa yang ada di langit ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, terciptalah. Kita saksikan, kita rasakan bagaimana kita hidup di bumi ini dengan begitu nyaman. Matahari terus bergerak setiap pagi terbit, siangnya di atas kita, sorenya tenggelam terus sampai berjuta-juta tahun. Demikian pula planet, demikian pula mungkin yang lainnya, semuanya tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dijelaskan tau'an au karhan. Terus manut kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagaimana cara berputarnya, bagaimana matahari, bagaimana planet bumi, bagaimana ada bulan, bagaimana ada planet-planet yang lain, semuanya itu adalah karena tunduk dan taat kepada Allah, terjadilah keharmonisan, kemanfaatan, keadilan, kenyamanan dalam hidup. Nah, oleh karena itulah ketika kita manusia mencoba untuk keteraturan, mengikuti aturan, mengikuti sunatullah, air mengalir, kita alirkan. Cara bagaimana menanam, sehingga terciptalah sebuah keindahan, terciptalah tercapai sebuah tujuan, tercipta kemanfaatan, tercipta hasil yang kita inginkan. Kenapa Allah mengawali dengan kata-kata Subhanallillahi ma fis samawati wa ma fil ardh? Berbeda dengan kalau seandainya susunan alam semesta ini ruwet, apa yang terjadi. Nah, gitu ya. Demikian pula manusia. Ketika kehidupan kita menjadi yang ruwet, maka kehidupan kita tidak akan tercipta sebuah keharmonisan dan kebaikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang-orang ruwet, kadang-kadang Allah jadikan seperti Fir'aun. Ini enggak layak hidup selanjutnya, ini ganti saja yang baru, tenggelamkan dalam lautan. Demikian pula ruwetnya umatnya Nabi Nuh, yang ketika itu ruwet dikandani sulit, maka jadikan saja ada banjir yang begitu besar luar biasa. Korun yang juga demikian pula ruwet, nah, maka keruwetannya korun akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenamkan ke dalam bumi. Nah, ini ya cara Allah untuk mengatasi keruwetan-keruwetan yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan caranya nabi-nabi yang lain, yaitu dengan cara keruwetan-keruwetan itu diurai sedikit demi sedikit, masih bisa dipakai lagi, ya, gitu ya. Seperti di zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Isa, ada orang yang berbuat jelek, diperbaiki, termasuk zamannya Nabi Muhammad SAW, kesyirikan, kezaliman yang ada di zamannya Rasulullah Muhammad SAW, akhirnya menguraikan keruwetan masyarakat pada waktu itu. Allah turunkan berupa Al-Quran, diuraikan, digulung kembali, dipakai kembali, disusun kembali, terciptalah apa yang telah ada pada diri Rasulullah ketika Rasulullah memimpin kota Mekah, kota Madinah, sehingga keruwetan itu bisa teruraikan. Begitulah makanya Allah ketika sudah menampilkan alam semesta yang begitu indah, teratur, harmonis, dan bermanfaat, ya. Nah, maka dari itu bagaimana biar manusia nanti juga bisa mengambil hikmah kemanfaatan dari semuanya tadi. Makanya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Ya ayyuhalladzina saddaqullah wa rasulahu. Yakni orang beriman itu orang-orang yang membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala, ya, wa rasulahu, dan meyakini adanya Rasul Muhammad SAW, wa amilu bisar'ihi, dan mengamalkan syariat-syariatnya, gitu ya. Kalau sudah seperti itu, orang-orang yang seperti itu diperintahkan oleh Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian semuanya banyak yang mengatakan ma la taf'alun, apa saja yang kalian tidak berbuat? Ayat ini tidak berlaku hanya di zaman Rasulullah, berlaku di zaman sampai kapanpun, karena di sini menggunakan fi'il mudhari', lima taquluna. Kenapa kalian semuanya sering Anda lakukan, Anda mengatakan, tetapi Anda semuanya tidak berbuat?
Nah, gitu ya. Sehingga di sini au taquluna qaulan wala tafawna bihi. Kalian semuanya mengatakan sesuatu tetapi kalian tidak Anda lakukan. Wa hadza inkaru ala man yukhalif fi'luhu qaulahu. Inilah termasuk mengingkari yang berbeda apa yang telah diperbuatnya dengan ucapannya. Sehingga inilah konsep dalam kehidupan, bagaimana seperti teraturnya sebuah hubungan itu tata surya alam semesta yang begitu indah dan bermanfaat. Maka Allah memberikan peringatan yang keras di sini kepada orang-orang beriman, jangan hanya sekedar omong kosong, tong kosong nyaring bunyinya, nah gitu ya, atau banyak bicara tetapi tanpa berbuat, atau menjadi pembohong atau pendusta. Nah, inilah gambaran-gambaran bagaimana penting bahwa kebersamaan, pentingnya keberlangsungan dalam hidup seorang beriman agar menjadi orang-orang yang tadi dijelaskan bahwa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang beriman itu harus mempunyai dampak memberi rahmat untuk semesta alam. Ayat yang kedua dari surat As-Saff inilah yang harus betul-betul dilakukan dan hati-hati. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kabura maktan. Begitu besar sekali kebencian Allah, kemarahan Allah Subhanahu wa taala, antaqulu ma la taf'alun. Ketika kalian semuanya mengatakan tetapi kalian tidak berbuat dengan lisan kalian semuanya. Sehingga Allah juga memesankan dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu al-zulma, saya mengharamkan kepada kamu berbuat kezaliman ala nafsi, atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, rawahu Muslim. Dan aku jadikan kepadanya bainakum muharraman, di antara kalian semuanya sesuatu yang diharamkan, fala tadhalamu, maka janganlah kalian semuanya saling berbuat zalim dengan cara apa tadi? Berbohong, ya, tidak menepati janji. Gitu. Kenapa? Karena kebohongan itu yang dilakukan oleh seorang mukmin maupun di luar mukmin, abdulmu dilumat, ya, yaumal qiyamah. Kezaliman, orang yang berbuat yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kegelapan nanti pada hari kiamat. Oleh karena itulah betapa penting di sini Allah menghantarkan sosok pribadi muslim yang dia senantiasa menjaga lisan dan tidak boleh pelin-pelan tadi, menghantarkan ayat yang keempat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sesungguhnya Allah itu mencintai ketika Anda semuanya sudah menjadi orang yang beriman, menjalankan syariat Allah, sudah menjaga lisannya. Mampukah ketika hal itu akan menjadi rahmatan lil alamin? Allah jelaskan di sini fi sabilihi shaffa. Allah itu menyukai kepada orang-orang yang tadi sudah menjadi pribadi yang bagus, imannya sudah bagus, kekuatan dari ilmunya sudah luar biasa, sudah menjaga lisannya. Allah masih menambahi lagi. Itu belum banyak memberikan manfaat, kecuali kamu semuanya menjadi orang-orang yang yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Kalian akan bergandeng ganteng, akan terus mengikat tentang ikatan-ikatan yang ada dengan membentuk sebuah perkumpulan shaffa, sebuah baris, nah, gitu ya, sesuatu yang bisa menyatu, ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan seperti bangunan yang kokoh. Inilah ayat hadirin rahimahumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan tercipta sebuah perkumpulan tingkat RT, perkumpulan tingkat kota, perkumpulan tingkat negara, apakah itu organisasi, kelompok maupun partai, nah, gitu ya. Allah menjelaskan tadi itu akan tercipta dengan bagus apabila perkumpulan itu adalah kumpulan dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lisannya senantiasa dijaga. Berikutnya lagi mereka berjuang dengan cara safan seperti bangunan. Dalam tafsir di sini dijelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, yuqatiluna fi sabilihi shaffa, mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan cara harus bersatu, bukan secara pribadi
pribadi-pribadi. Ka'annahum bunyan, seperti adalah sebuah bangunan yang dia kokoh, yang terbentuk oleh sesuatu yang kokohnya tadi, sehingga la yanfudu minhu al-adu, maka musuh tidak akan bisa menembusnya. Maka termasuk kalau kita mungkin berada di masjid atau kita punya rumah, angin tidak bisa menembus masuk ke dalam rumah kita. Sehingga termasuk juga hujan tidak akan bisa masuk ke dalam rumah kita. Kenapa? Karena tercapainya antara satu dengan yang lain itu ikatan yang luar biasa. Ada bagian yang dia penyangga dari rumah, namanya pondasi. Ada bagian dinding yang dia membawa kenyamanan di rumah. Ada bagian atap yang dia itu nanti melindungi dari sinar matahari dan hujan. Masing-masing mempunyai peran sendiri-sendiri dalam sebuah kelompok yang dalam bangunan ini. Masing-masing tidak pernah mencela, kamu bagian kamu cuma di bawah saja. Wah, kamu bagian enak, bagian atas saja, enggak pernah. Begitu dia berada di bawah, dia ikhlas, memang tugas saya adalah di bawah. Bagian yang pintu setiap hari bergerak-gerak, memang bagian saya adalah untuk lalu lalang masuk keluarnya, sehingga saya terus bergerak terus. Bagian atap juga begitu, enak kamu di bawah, saya yang kepanasan, saya kedinginan. Tidak pernah sambat dengan tugasnya masing-masing. Itulah di sini wafil ayat bayanun fadlul jihad wal mujahidin limahabbatillahi subhanahu wa ta'ala li'ibadi al-mu'minina idha saffu. Itulah fadilah, keutamaan daripada berjihad, daripada kita berjuang. Bagaimana Allah mencintai ketika perjuangan itu tidak secara pribadi-pribadi, tetapi semuanya bersatu, satu tujuan. Untuk apa? Muwajihina li'a'da'illah, menghadapi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini terus berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana musuh-musuh senantiasa akan menjadikan bagaimana dunia ini kacau. Musuh-musuh menjadikan bagaimana dunia ini amburadul. Musuh-musuh menjadikan semuanya aturan-aturan yang baik tidak lagi berlaku. Nah, itulah makanya di dalam hal ini bagaimana kita semuanya akan menjadi orang-orang yang menjadi pribadi yang luar biasa. Begitu menjadi pribadi yang luar biasa, akhirnya terbentuklah sesuai dengan kapasitas kita, profesi kita masing-masing. Bagaimana ada seorang guru, ada seorang dokter, ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi direktur, ada yang menjadi di mana saja, semuanya lini berada dalam rangka menuju untuk bersatu memajukan kalimat Allah Subhanahu wa taala agar terciptanya Islam rahmatan lil alamin. Maka betapa penting di sini Allah yang memberikan uraian bahwa kita semuanya ketika dalam berjuang itu dengan bersoft tadi, Allah menjelaskan di sini ada di dalam surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu semuanya mati kecuali dalam kondisi Islam. Nah, begitu Allah menjelaskannya. Nah, di sini apa maksud daripada bertakwa itu? Orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, menjalankan syariatnya, takutlah kepada Allah dengan 3 kriteria. Kalau berat di dalam tafsir ini, 1, kalau selama ini diterjemahkan takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Titik. Di dalam tafsir ini ada 3. 1, bi'ayyuta'a fala yu'so. Nah, ini tadi ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Allah yang senantiasa ditaati dan tidak pernah didurhakai. Senantiasa Allah jalankan perintahnya dan larangannya juga kita tinggalkan. Yang kedua, nah ini yang penting juga, wa ayyuskar fala yukfar. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan tidak mengkufuri. Kita menjadi orang yang kaya. Alhamdulillah Allah amanahkan harta ini. Kita akan menjadi orang pintar. Alhamdulillah Allah mengamani ilmu kepada saya. Ini semuanya ilmu datangnya dari Allah. Kita dikasih fisik yang kuat. Alhamdulillah ini semuanya datangnya dari Allah. Alhamdulillah kita dikasih bisnis yang lancar. Alhamdulillah. Terus semuanya tertuju berterima kasih
mengaku semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu merupakan hasil dari perjuangan kita, tetapi yang pertama kali tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang terakhir adalah senantiasa ingat kepada Allah dan tidak pernah melupakan. Mata memandang, ingat kepada Allah, sehingga yang dipandang pasti yang baik. Telinga mendengar, senantiasa ingat kepada Allah, yang didengarkan yang baik-baik. Lisan berucap, ingat kepada Allah, pasti akan mengucapkan yang baik-baik. Kaki melangkah, pasti ingat kepada Allah, pasti melangkah ke tempat yang baik, sehingga Allah tidak pernah dilupakan. Oleh karena itulah di sini, bagaimana kita menjadi orang yang hebat secara pribadi, ayat 102 itu tadi, wadawamu ala tamassukikum bi islamikum, pertahankan itu semuanya, pribadi yang hebat tadi, sampai akhir hayat kalian. Yang penting di ayat 103 Allah menjelaskan di sini, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah secara berjamaah, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Sering yang kita dengarkan adalah Ali Imran 102. Setelah menjadi manusia secara pribadi yang hebat, mau dibawa kemana? Hebatnya katakanlah fondasi, dia tidak akan banyak memberikan manfaat apabila tidak dibarengi dengan dinding-dinding dan atap. Hebatnya atap tidak bisa bermanfaat kalau tidak dipadukan dengan dinding dan fondasi. Hebatnya kaca, hebatnya mungkin tempat tidur yang harganya miliaran, mungkin yang berukirkan atau berhiaskan dengan emas berapa kilo, tidak akan bisa bermanfaat apabila tidak ada atap, tidak ada dinding-dinding yang ada di rumah kita. Inilah Islam, kondisi kita saat sekarang ini mungkin kita lihat dari si pribadinya bagus, tetapi belum mengamalkan ayat yang 103. Mungkin. Kenapa? Karena belum berpegang kepada tali Allah secara jami'an. Di dalam tafsir Zadul Masir dijelaskan di sini, yang dimaksud dengan namanya kita berpegang teguh dengan tali Allah secara bersama-sama dan tidak bercerai-berai itu apa maksudnya? Ini ada 6 pendapat. 1, artinya kita senantiasa harus berpegang kepada Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, asani maknanya kita harus berjamaah. Berarti berjamaah itu ya satu komando. Tetapi apa yang kita perhatikan saat sekarang ini, betapa banyak jamaah, terutama yang ada di Indonesia. Nah, gitu ya. Yang ketiga maknanya adalah berpegang teguhlah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Yang keempat yaitu janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah ikhlas, artinya senantiasa berpegang teguh dengan ikhlas. Sedangkan yang terakhir adalah an-nahyu amrullah wa ta'atihi, senantiasa kita memenuhi perintah Allah dan taat kepadanya. Inilah uraian tentang ayat yang tadi berbunyi bahwa bagaimana kita semuanya setelah menjadi pribadi yang luar biasa, kita akan menjadi orang-orang yang pribadi yang luar biasa ini diikat dalam sebuah ikatan sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Terciptalah Islam rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, saya kira kita sudah mendengarkan bacaan secara tartil Al-Quran surat As-Saff 1 sampai dengan 9. Sekali lagi saya sampaikan, kalau membaca Al-Quran hendaklah sesuai dengan kaidah tajwid secara tartil, jangan atas nama seni kita membuat lagu, langgam, tapi merusak tajwid dan tidak lagi sesuai dengan sebetulnya bagaimana Jibril atau mengajarkan kepada Rasulullah bacaan Al-Quran itu. Itu adalah satu kesalahan. Jadi membaca Al-Quran diusahakan secara baik sesuai dengan tajwid secara tartil. Karena saat ini sedang berkembang itu seni budaya, atas nama seni budaya, kemudian membaca ayat Al-Quran ngaco dengan langgam yang tidak memungkinkan membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Dan itu bukan wahyu yang dibacakan oleh Jibril kepada Rasulullah.
Saya kira itu peringatan kita kepada mereka yang atas nama budaya yang kemudian membaca Al-Quran tidak sesuai dengan tajwidnya. Saudara sekalian, yang tadi telah diberikan uraian tafsirnya adalah 1 sampai dengan 4. Tadi disampaikan makna dari sabbaha, ya, mensucikan, memuji, membesarkan, memuliakan, mengagungkan, dan macam-macam. Itu semua dilakukan oleh apa-apa yang di langit dan yang di bumi. Semua makhluk Allah itu harusnya begitu. Kemudian ayat yang kedua, Allah sungguh menegur mereka yang mengatakan tapi tidak melakukan. Ya. Dan ditutup yang keempat. Nah, yang keempat ini sebetulnya inti. Inti pesan dari pengantar 1, 2, 3. Dan dimensinya kemudian lain itu, saudara-saudara. Dimensinya ini adalah dimensi suatu proses persaingan. Dimensi suatu proses persaingan. Karena itu tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Sa'roni, yuqatiluna fi sabilihi saffan. Yuqatiluna itu bahkan lebih eksplisit lagi dalam perang. Perang itu persaingan, bukan persaingan pribadi lagi, itu persaingan kelompok. Dan di sini inti daripada salah satu inti dari Islam politik itu, bahwa kehidupan manusia plural itu pasti ada akan persaingan antara yang zalim dengan yang takwa, antara yang jahat dengan yang baik, antara benar dengan yang salah, pasti itu. Jangan sampai kita mimpi bahwa di dalam satu masyarakat plural itu semuanya baik. Dan itu saya bilang naif sekali. Dan disitulah sebetulnya inti daripada surat As-Saff ayat yang keempat tadi. Jadi Allah sungguh sangat mencintai billadzina yuqatiluna, yang bersaing di dalam kehidupan pluralnya itu. Nah, persaingan dalam kehidupan plural itu sudah tidak ada lain kecuali dia menjadi pemimpin. Kalau persaingan sama-sama menjadi kaya, persaingan sama-sama menjadi pinter, itu bukan persaingan yang nyata itu. Tidak harus berkelompok itu. Tapi persaingan yang paling esensial dalam kehidupan masyarakat itu siapa yang memimpin, dan kemudian setelah memimpin apa kebijakan publik yang akan diberikan kepada masyarakat pluralnya. Itu yang menentukan nasib dari masyarakat. Kalau kampung ya orang kampung itu. Kalau provinsi ya orang provinsi itu. Kalau negeri ya orang negeri itu. Indonesia kalau negeri orangnya 270 juta itu yang dipengaruhi kebijakan publik penguasanya. Saudi ya hanya 20 juta itu. Malaysia yang hanya 30 juta itu. Iran yang 45 juta itu. 70 juta itu. Jadi saudara sekalian, ini inti daripada ayat yang keempat itu. Persaingan antara yang baik dengan yang buruk. Antara yang jujur dengan orang yang penjahat. Jadi itu yang diperlukan adalah bangunan kokoh. Bangunan kokoh itu bangunan yang mempunyai tingkat kerapian organisasi. Ya, line komannya juga jelas, kedisiplinannya juga jelas. Jadi jangan sampai kita membawa ayat 4 ini kepada masalah persaingan pribadi. Tidak. Itu terlalu enteng, terlalu rendah. Itu sangat jelas sekali. Tapi orang menerjemahkannya itu kemudian dikaitkan dengan persaingan pribadi. Masya Allah. Itu merendahkan kualitas dari pesan Allah itu. Jadi saudara sekalian, sekali lagi, dalam kita bersaing, jangan sampai keliru memilih kelompok. Bayangkan orang Islam itu, sholatnya secara pribadi baik. Amal sosialnya mungkin banyak. Tapi dia berkelompok dengan mereka yang anti-Islam. Mereka yang tidak berkehendak untuk mengelola
society-nya dengan cara-cara yang ditentukan oleh Allah. Dan itu adalah satu yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Sa'roni, haram pada dasarnya, terlarang itu. Pahala yang didapat dari saksi ya, sholat yang baik, akhlak yang baik, amal sosial yang banyak, bisa habis itu. Karena dia membiarkan society pluralnya dipimpin dan dikuasai oleh orang-orang yang salah. Dan itu yang terjadi di dalam dunia Islam sekarang, baik nasional maupun internasional. Dan ini sebetulnya kunci keruntuhan dari Islam. Saya kira saudara sekalian itu tolong menjadi bagian dari fokus kita dari ayat yang keempat itu. Jelas itu Allah mengatakan, yuqatiluna fi sabili. Jangan diterjemahkan yuqatilunya itu adalah suatu persaingan saya sebagai profesi dagang bersaing dengan pedagang yang lain, murah-murahan harga jualnya. Itu terlalu kecil itu. Saya kira itu catatan saya. Mari kita diskusikan. Monggo silakan saudara sekalian untuk menyampaikan pada Ustaz Sa'roni apa-apa yang terpikir oleh saudara terkait dengan bacaan tadi ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat dari surat As-Saff. Monggo silakan. Ini Pak Khairul, alhamdulillah bagus Pak Khairul sudah Pak Khairul. Assalamualaikum Pak Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Khairul. Monggo silakan kalau ada komentar Pak Khairul. Ini Assalamualaikum Ustadz Sa'roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang itu petunjuk Allah ya, sudah jelas tadi sudah dijelaskan. Cuma sekarang ini menurut saya setidaknya itu Muslim ini sudah berkabilah-kabilah, asobia. Bagaimana caranya membawa Muslim yang sudah terperosok, maaf ya, bahasa Surabayaan ini, yang sudah terperosok pada asobia itu untuk bisa itu tadi menjadi yuqatiluna fi sabili sofan, artinya itu berbaris bergandengan tangan itu kan kalau masing-masing ketat asobianya kan nggak bisa ini, padahal kan ada ayat itu innamal mu'minuna ikhwatun ya. Sederhana, tapi bagaimana caranya membuat mu'minuna ikhwatun ini dalam situasi yang sudah terlanjur demikian. Saya enggak ingin siapa yang salah dalam hal ini, tapi gimana caranya menjadi innamal mu'minuna ikhwatun itu terwujud. Kalau terwujud ya langsung bisa gampang tadi itu. Berjuang fisabili sofan itu saya kira yang sudah bersaudara, ibarat di keluarga itu kan gampang menemukan kata karena sudah ini pertanyaan mungkin untuk kondisi masyarakat Muslim kita sekarang itu saya belum bisa mencarikan cara yang efektif. Bagaimana efektif itu mungkin bisa bukan sekaligus gitu ya, tapi berangsur-angsur gitu, tapi kan harus jelas sebenarnya jalannya itu. Saya kira itu pertanyaan saya Ya. Pertanyaan yang berat itu Pak Khairul. Monggo Pak Sa'roni, ini beliau ini adalah pejuang Islam sejak muda sampai beliau sekarang ini. Jadi pengalamannya sudah banyak sekali dan beliau menyampaikan itu unek-uneknya ini. Jadi nanti Pak Sa'roni biar waktunya kita terbatas, jadi yang lain aja dulu. Pak Sa'roni, nun sewu nggih, yang lain dulu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Monggo, Terima siapa ini? kasih. Nggih, Ya, Pak Kanto, monggo. ya ini kan begini, menyambung yang dinyatakan oleh Pak Khairul tadi. Kita ini berdemokrasi. Pemimpin kita, ya apakah seorang mukmin? DPR-nya apakah mukmin? Kalau berani saya ingin mengatakan barangkali tidak lah. Itu. Lah dalam posisi ini lalu bagaimana? Apakah kita harus misalnya gitu? Apa kita tidak salah gitu? Kalau ini keputusan orang yang tidak mukmin ini, lalu kita mengikutinya gitu. Secara fikihnya gimana ini, Pak Ustadz? Jadi maksudnya, yo demokrasi kita itu ya banyak unsur tidak baiknya kan. Kita tidak usah cerita apa itu unsur tidak baiknya. Ya peraturannya, ya prakteknya gitu. Jadi kan masa kita suruh jalan di jalan yang becek gitu loh, kan salah ini namanya. Jadi Islam politik juga harus menganjurkan, nggak usah ikut pemilu, barangkali gitulah. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu nanti ditanyakan itu pada Islam politik ini. Islam politik sebagai satu kumpulan orang-orang yang berdakwah tentang masalah Islam yang terkait dengan masalah kepemimpinan masyarakat plural, itu nanti harus membuat keputusan itu. Tapi sekarang ini masih berdakwah ini ceritanya. Oke, Pak Kanto itu menyambung Pak Khairul. Tambah berat lagi loh, Pak Saroni ya. Ini Pak Wahyu ini pendatang pertama ini. Beliau adalah aktivis Islam juga katanya sudah berpuluh tahun itu di dalam dakwah Islam. Nah, tadi sudah disampaikan ayatnya, sudah diberikan pertanyaan oleh Pak Khairul, diberikan juga usulan dari Pak Kanto. Pak Wahyu, monggo dari Bogor ini. Silakan kalau ada pandangan-pandangannya mengenai masalah as-sof ayu 1-4 dan suasana sekarang ini. Monggo Pak Wahyu meramaikan. Monggo silakan. Alhamdulillah untuk pertama kalinya bisa hadir nih dalam forum diskusi ini. Udah nanti aja. Pertama, Al-Quran itu sebagaimana yang sering disampaikan penafsir, ya begitu adanya. Sesuatu yang harus diimani dan kemudian diamalkan. Ketika aspek mengimani saja, itu melahirkan orang munafik. Itu saja terlihat karena dalam praktek. Sementara dalam hal keimanan bisa jadi sulit untuk dikenali. Nah, penjelasan tafsir tadi bagi orang yang sepenuhnya beriman tidak ada kata lain, maka harus didengar dan ditaati. Didengar artinya diimani sepenuh jiwa raganya. Ditaati, ini yang jadi diskursus beratus tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun. Melahirkan keragaman yang luar biasa. Sehingga tadi terungkap ada usulan-usulan bagaimana untuk tidak ikut partai gitu kan. Artinya ya keluar dari apa yang menjadi praktek kebanyakan dari kaum muslimin sendiri. Ketika bicara Al-Quran, maka ia bersifat khusus. Betulnya hanya akan bisa diamalkan oleh mereka yang betul-betul beriman. Tapi tidak mungkin bisa diwujudkan oleh orang munafik. Sangat tidak mungkin. Bahkan orang munafik menjadi potensi lawan bagi orang beriman. Inilah percontohan yang digambarkan sejak Rasulullah sendiri memimpin umatnya. Kita hari ini dihadapkan pada
kenyataan. Ya, kalau Rasulullah sudah mengisyaratkan akan berfirqah-firqah dan Allah melarang berfirqah-firqah, tetapi realitanya bahwa kebanyakan manusia atau kebanyakan orang Islam sendiri, ya dia mengambangkan keimanannya. Ini yang jadi diskursus kita barangkali. Kalau tadi berulang kali Islam politik, ya perlu kita kaji ulang dan lebih mendalam. Barangkali itu komentar kami saat ini. Jazakallah khair atas kesempatan. Ya, alhamdulillah. Ini waktunya sudah jam 10 lebih, tapi tidak ada apa-apa. Insya Allah beberapa menit akan diteruskan. Tapi pertanyaan Pak Khairul dan usulan Pak Kanto ini suatu tantangan. Saya lebih istilahnya ya menyederhanakan gitu. Walaupun Indonesia ini, umat Islam Indonesia khususnya ini, sudah banyak yang berfirqah-firqah. Ada satu keuntungan yang saya mengatakan lumayan gitu ya. Bahwa firqahnya itu masih orientasinya pada syariat sahsiah. Cara sholatnya rada beda. Ya, jadi saya kira doanya rada berbeda. Jadi itu saya kira untungnya firqahnya itu di situ. Jadi fokusnya itu fokus saksia. Dan saya kira fokus saksia itu berbeda nggak ada masalah. Asal tidak kemudian karena tadi itu dikatakan karena ananianya itu, karena kelompoknya itu kemudian sepertinya yang lain kafir. Saya kira itu sesuatu yang sudah berlebihan. Jadi kalau misalnya kelompok Islam Indonesia saksianya tidak pakai kunut, yang satunya memakai kunut, itu menurut saya masih saksia. Ya kan? Jadi saya bilang selama itu terkait dengan saksia personal, saya bilang nggak ada masalah. Artinya masih bisa ditolerir perbedaannya itu selama dia tidak lalu kemudian mengkafirkan yang tidak sesuai ritualnya itu. Saya kira itu catatannya. Tapi sekarang kuncinya adalah kalau saksianya berbeda, apa yang bisa membuat mereka bisa bersama? Kebersamaan itulah yang saya tadi katakan, yuqatiluna fi sabilihi. Mereka itu perang, bersaing, ya, berebutan yang terkait dengan masalah jalan sosialnya. Jadi kalau beda ritualnya, beda amal sosialnya, tapi nanti bisa sama partai politiknya yang sasarnya itu fokus supaya pemimpin dunia pluralnya itu dipimpin oleh orang mukmin, bukan dipimpin asal pemimpin. Saya pikir insya Allah masih bisa bersatu. Insya Allah mereka masih bisa bersatu. Nah itu sebabnya namanya kemudian tadi itu Hizbullah itu. Kekuatan politik Islam. Di situ kata kuncinya. Walaupun dari organisasi Islam A, B, C yang berbeda dalam ritualnya. Tapi mereka satu fokus, pemimpin Indonesia harus berkualitas mukmin, legislatifnya, yudikatifnya, eksekutifnya. Kita bisa mempunyai kekuatan yang besar dan bisa memenangkan dari tadi yang dikatakan pesaing kita. Pesaing tadi kita Pak Wahyu mengatakan munafikun. Saya tambahkan mungkin kafirun. Mungkin zalimun. Masa sih yang orang-orang yang nggak benar kok dijadikan pemimpin. Nah kesalahan orang Islam Indonesia ini sudah firqah dalam saksiah, tetapi juga firqahnya sudah menyangkut kepada masalah kepemimpinan. Dan itu yang tadi dikatakan Pak Kanto ini masih harus direnungkan itu. Kalau kita menghadapi suatu sistem dan kemudian yang menjadi pemimpin itu bukan orang-orang yang kualifikasinya ditetapkan oleh Al-Quran, apakah kebijakan publiknya itu layak untuk diikuti? Dan dalilnya sudah jelas sekali. Kebijakan yang ditelurkan mereka yang zalim, arti kebijakan itu bernilai zalim, tidak ada ketaatan kepada yang zalim. Itu nanti Pak Ustadz Sa'roni mungkin memberikan penjelasan.
Tapi kadang-kadang kita itu masuk kepada suatu, katakanlah semacam dipaksa untuk ikut kepada kebijakan itu. Karena sistem. Jadi kalau tadi Pak Kanto, saya mengatakan kita itu dipaksa untuk masuk kepada kebijakan yang tidak sesuai dengan syariah. Katakanlah LGBT. What can you do? Jadi saya bilang seperti ini. Jadi misalnya masalah minuman keras. You cannot escape. Kamu nggak mungkin lari dari kebijakan yang sudah dibuat itu. Jadi ini kata kuncinya adalah tadi, maka kita harus membuat bangunan perjuangan Islam yang bersifat politik untuk bisa menang. Dan saya ingat pada waktu Ustaz Sa'roni membicarakan tentang masalah Ali Imran, cerita mengenai masalah perang kalau saya tidak salah perang Uhud. Dan ini juga disampaikan oleh Pak Wahyu tadi. Sudah rame-rame orang Islam itu perang menghadapi perang Uhud, ternyata di tengah jalan sepertiganya itu kemudian meninggalkan itu barisan. Karena mereka munafik. Itu yang saya bilang lebih cenderung bangunan itu yang harus kita jaga. Bangunan perjuangan Islam politik ini harus kita jaga. Jangan sampai kesusupan munafik, dolimin, jahilin. Sehingga pada waktu betul-betul perang, maka kemudian mereka berkhianat. Itu Ustaz Sa'roni sudah menegaskan tentang masalah kasus perang Uhud itu. Dan saya ingin tekankan bahwa apa tadi yang disampaikan, kita memang tidak boleh membiarkan bangunan kita ini diselusupi oleh para munafik. Musuh-musuh Islam. Tidak boleh, harus kita bersihkan bangunan. Apakah bangunan itu sebagai yang kecil, apalagi bangunan yang besar. Bangunan partai politik misalnya, harus dibersihkan dari munafik. Saya kira itu catatan saya, mungkin Ustaz Sa'roni akan memberikan catatan terakhirnya mengenai pertanyaan teman-teman tadi dan juga apa yang tadi saya sampaikan. Kalau ada yang tidak pas silahkan, dan nanti silahkan ditutup dengan doa Pak Ustaz Sa'roni. Kita teruskan kajian ini untuk Ahad kedua bulan Februari. Masih surat As-Saff 1-9. Tafadhol Pak Ustaz Sa'roni. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya berat-berat ini. Kenyataannya umat Islam selama ini memang belum menunjukkan kebersatuan. Nah, kalau kita tinjau dari sisi pengamatan dari nilai-nilai yang ada di dalam Islam, kita ini sebenarnya apakah organisasi kita berbeda, kelompok kita berbeda, guru kita berbeda, masjid kita berbeda, cara sholat kita berbeda. Keperbedaan itu sebenarnya kita semuanya kalau kita lihat dari sisi struktur bangunan kita itu banyak samanya sebenarnya. Satu, Tuhan sama, Qurannya sama, hadisnya sama, nabinya sama, masjidnya sama, cara sholatnya juga sama. Hanya bagian yang kecil, ada bagian-bagian yang ini diperdebatkan. Jadi bagian-bagian yang inti sebenarnya di antara kita semuanya sebenarnya sama semuanya. Hanya bagian-bagian kecil inilah yang kadang-kadang di antara kita menjadi muncul permasalahan yang serius. Contoh, ketika sholat ternyata yang satu pakai qunut, satu tidak. Nah ini ternyata berbuntut panjang terus. Yang satunya lagi maaf, yang satunya lagi tahlilan, satunya lagi tidak. Berbuntut panjang terus. Yang satunya lagi ke ziarah kubur, yang satunya lagi tidak. Yang satu lagi ketika tasyahud itu digerak-gerakkan, yang satunya lagi tidak. Yang satunya lagi zikirnya setelah sholat itu jahar, satunya tidak. Ternyata di antara kita ini belum memahami bahwa itu merupakan at-tanawu fil ibadah, variasi di dalam beribadah yang Rasulullah dalam variasi itu kadang-kadang membiarkan, sudahlah silahkan.
mau memilih yang ini atau memilih yang itu. Toh kenyataannya ketika kita memilih misalnya dalam berkunut atau tidak, itu tidak sampai menghilangkan akidah kita. Masjid kita tetap, ya, agama kita tetap, nabi kita tetap, hanya keberbedaan untuk mengambil sunnah Rasulullah. Nggak ada di dalam Al-Quran. Nah, inilah perkara-perkara yang kecil-kecil ini ternyata di antara kita menjadi suatu besar. Perkara yang besar yang seharusnya dihadapi oleh umat Islam dikecilkan oleh di antara kita semuanya. Nah, perkara-perkara yang kecil menjadi besar-besarkan inilah yang menjadikan garapan orang-orang kafir, orang-orang munafik, bagaimana umat Islam akhirnya berantem di antara satu dengan yang lainnya. Ada sebuah contoh yang sungguh sangat mungkin tepat ini ya. Suatu saat ketika seseorang dia lagi naik kereta api dari Surabaya ke Jogja. Akhirnya dia naik. Nah, ternyata begitu di Madiun ada penumpang yang di sebelahnya turun. Begitu penumpang di sebelahnya turun, ternyata ada penumpang lain lagi yang dari Madiun naik di sebelahnya. Begitu naik di sebelahnya, ternyata dia membawa satu karung sesuatu lah gitu ya. Begitu dia di sebelahnya lagi sambil ngobrol sebentar, yang dilihat oleh orang yang dari Surabaya yang ke Jogja tadi, aneh orang ini. Setiap 5 menit karung ini pasti dikoyak-koyak, digoncang-goncang, ditarik ke atas, turunkan lagi, tarik ke atas, turun lagi. 3 menit berselang, ditarik lagi ke atas lagi, turunkan lagi. Akhirnya dari orang penumpang Surabaya ini tanya, karena mengusik dalam hatinya, Pak, jenengan itu bawa apa itu? Kok kelihatannya sibuk sekali? Oh, ngapunten, maaf. Nah, gitu ya. Saya membawa sesuatu ke Jogja. Apa sesuatu ini? Saya membawa tikus ke Jogja. Tikus. Mungkin pikirannya, waduh ini ada bakso tikus mungkin gitu ya. Ternyata loh, untuk apa? Untuk bakso atau untuk pentol? Untuk apa ketika di Jogja itu? Jawabannya, ini untuk praktikum. Jadi banyak anak mahasiswa yang membutuhkan tikus untuk praktek, entah untuk praktek apa diperlukan. Jadi rutin dia mungkin karena mahasiswanya kan ganti, maka perlu ada praktek dengan tikus tadi. Akhirnya orang yang dari Surabaya ini berpikir, oh begini ya. Jadi tikus itu sebenarnya dia mempunyai kekuatan, kayu bisa digigit, ya, kulkas bisa berlubang, kabel-kabel bisa hancur semuanya gara-gara gigitan tikus yang luar biasa. Oleh karena itu, bagaimana biar gigitan tikus itu tidak sampai menggigit karung goni, harus digoyang dan digoyang. Inilah kondisi umat Islam. Orang-orang kafir melihat tentang celah di mana umat Islam itu terus bercerai, bagaimana umat Islam terus menyerang kuburan, tahlil, terus zikir berjamaah, terus kunut, terus itu disuarakan sehingga umat Islam tidak sempat untuk menghadapi yang besar, akhirnya terus mereka bertengkar. Nah, oleh karena itu tadi yang ditanyakan, innamal mu'minuna ikhwah, sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Hujurat. Nah, ini ya, di surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Nah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara. Tidak boleh fa'aslihu, maka hendaklah kalian semuanya itu senantiasa memperbaiki. Ada kekurangan, ada mungkin kelebihan, ada sesuatu yang bisa menjadikan ukhuwah itu tidak bagus, harus diperbaiki lagi, terus diperbaiki. Baina akhwaikum, di antara saudara kalian semuanya. Kalau kita tidak mampu menjadi bersaudara, kalau kita belum mampu untuk berislah, memperbaiki dalam persaudaraan, berarti dalam ayat ini menunjukkan itu tidak layak dijadikan sebagai orang mukmin. Makanya di sini diawali dengan kata-kata innama. Ini alat untuk menghasarkan, alat digunakan untuk mengkhususkan. Hanyalah orang beriman itu berarti dia bisa bersaudara. Maka Allah memberikan keterangan bagaimana biar persaudaraan itu bisa langgeng. Ayat 11 menjawabnya, ya ayyuhalladzina amanu, kalau Anda beriman, kepingin betul-betul menjadi beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan merendahkan satu dengan yang lainnya. Dari jabatannya, dari amal ibadahnya, dari mungkin saya pakai hadis ini, yang lain pakai hadis itu, jangan merendahkan satu yang lainnya. Ibadah nanti Allah yang akan menghitungnya. Nah, gitu ya. Yang kedua, wala talmizu anfusakum.
Jangan kalian semuanya mencela antara satu dengan yang lainnya. Tapi kita saksikan saat sekarang ini, Masya Allah, ada para ustadz, para mubalek saling mencela satu dengan yang lainnya. Wala tanabazu bil alqab. Jangan menggelari dengan gelaran-gelaran yang nggak pantas lah antara Islam satu dengan Islam yang lainnya. Nah, gitu ya. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Jangan apalagi menuduh dia orang fasik, orang-orang yang tidak beriman. Ayat yang ke-12 Allah menjelaskan lagi di sini, ijtanibu katsiran minadh dhon. Jauhilah dari prasangka yang buruk yang menjadikan hubungan ukhuwah itu renggang. Nah, gitu. Wala tajassasu, dan jangan saling untuk mencari kesalahan-kesalahannya antara satu dengan yang lainnya. Nah, dan jangan saling untuk mencari tentang kesalahan-kesalahan satu dengan yang lainnya. Ini pedoman-pedoman dalam berukhuwah Islamiyah yang kalau kita perhatikan saat sekarang ini belum bisa terwujud di antara kita, antara satu dengan yang lainnya. Masih saling, inilah saya yang terbaik, inilah saya calon penghuni surga, yang lain, kelompok lain, anggota lain, tidak. Nah, itu seharusnya yang harus perlu mungkin diredam di antara kita semuanya. Kalau bisa semuanya, mari kita masuk surga dengan memperjuangkan Islam adalah rahmatan lil alamin. Mungkin itu hanya sedikit apa yang bisa saya sampaikan dari beberapa pertanyaan tadi. Sekali lagi, semoga kehadiran kita di sini walaupun sesingkat ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita, sehingga merupakan bentuk kita mencahayai rumah kita karena kita mengkaji tentang Al-Quran. Saya kira mungkin cukup begitu dulu. Semoga Allah senantiasa membimbing kepada kita semuanya. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang bisa dalam satu soft untuk menegakkan kalimat Islam, menciptakan sebuah perdamaian, kesejahteraan, Islam rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, mohon maaf dari kami. Ya, baiklah saudara sekalian. Alhamdulillah demikian pengajian dari Ustaz Sa'roni. Saya kira perbedaan, tapi yang tadi disampaikan adalah lebih pada syahsia, pada personal, itu memang tidak mungkin lah bisa diatasi itu saya kira. Tapi bagaimana yang berbeda dalam syahsia itu disatukan di dalam satu barisan yang sama untuk sesuatu yang sia-sia. Dikasih pekerjaan rumah yang sama, yaitu memenangkan kepemimpinan di dalam dunia plural. Tapi sekali lagi ini Ustaz Sa'roni, saya bilang kita tidak boleh menafikan perbedaan pendapat umat Islam. Satu yang mengatakan siapapun boleh menjadi pemimpin, kafir pun boleh menjadi pemimpin dunia plural. Itu satu hal yang saya bilang harus ada koreksi. Karena itu sudah pasti menafikan ayat Al-Quran. Innama wa yulkumullahu wa rasuluhu wal ladina amanu la yattakhidul kafirina auliya. Itu pasti itu sudah. Jadi kalau ada pendapat yang seperti itu maka sudah susah perpecahan itu untuk bisa disatukan. Tapi kalau perpecahan perbedaan karena visi syahsianya beda, cara rukuknya beda, tahajudnya beda, takbirnya beda, tasyahudnya berbeda, jahar pembacaan Al-Qur'annya beda. Saya kira itu masih syahsia, masih personal, nggak ada masalah. Dan mereka hanya bisa disatukan kalau mereka punya sasaran politik yang sama. Bahwa kepemimpinan masyarakat plural itu harus mukmin. Bukan asal orang Islam, apalagi kafir. Itu menurut saya solusinya. Kalau mereka bisa digiring ke arah sana, digiring kepada suatu kelompok yang punya visi yang sama terkait dengan masalah sosial politiknya ini, insya Allah kita masih bisa menang. Tadi yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Rasulullah itu berperang bukan dengan sesama muslim, tapi bersaing dalam proses kepemimpinan di pluralnya itu.
Saudara sekalian, ini saya kira bagian memang dari bagaimana umat Islam Indonesia walaupun berbeda di dalam saksi, tapi sama di dalam orientasi kepemimpinan masyarakat pluralnya. Jangan sampai melanggar perintah Allah dalam Al-Quran yang sempat kemarin dibicarakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Nah, kemudian disamarkan aulia itu dengan sesuatu yang sangat-sangat ya abstrak sekali. Abstraknya itu aulia itu adalah masalah pertemanan, perkawanan. Saya ingin mengatakan Nabi itu jangankan berkeluarga itu dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi bukan pertemanan biasa. Kalau Abu Sofyan di waktu Mekah itu berteman itu Nabi itu. Abu Jahal berteman itu. Jadi pertemanan aulia itu jangan sampai diencerkan dengan sesuatu yang sangat kabur. Dan disitulah nilai Islam politik itu. Jangan nilai mereka menjadi pemimpin formal kamu di dalam dunia plural. Kalau itu sama kita, insya Allah bisa terbangun bangunan yang bunyanun marsus. Dan kita tidak lagi bicara tentang masalah yang pakai kunut, tidak pakai kunut, yang pakai jahar, yang pakai tidak, yang pakai tasyahud digerak-gerakkan atau yang diam, yang pakai tahlilan atau tidak, itu insya Allah sesuatu yang sangat mudah diatasi kalau itu urusan pribadi. Tapi kalau sudah berbeda dalam orientasi politiknya, membiarkan kafirin menjadi pemimpin, asal orang Islam menjadi pemimpin, berpartai politik yang tidak mempunyai visi keislaman, Allahu Akbar, pasti itu akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan susah kita untuk bisa mempersatukan antara mereka itu dengan mereka yang istiqomah. Saya kira itu catatan kita dan masih kita akan terus diskusikan saudara sekalian mengenai masalah kepemimpinan di dalam dunia plural, dan itu juga kita tidak boleh mengencerkan sesuatu yang jelas dalam Al-Quran. Karena itu akan mendapatkan kita sanksi dari Allah. Percaya saya. Kita akan mendapatkan sanksi dari Allah kalau kita berusaha untuk mengencerkan sesuatu yang sudah pasti di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita mengencerkan sesuatu yang sudah pasti dalam Al-Quran. Atas nama apa? Atas nama keduniaan, jabatan mungkin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul masjid, jamaah, ya, majelis, ya. Kita bersama-sama mendoakan dengan tutup dan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallah. Anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.